Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan tahun ini, yakni di Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga tentunya kuliah 7 menit yang akan disampaikan untuk kita semua sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan ceramah singkatnya pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompok Bolu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga sekaligus merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa seharian penuh dalam beberapa hari ke depan tentunya hingga bulan Ramadan kali ini berakhir. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah informasi mengenai, jika kita ketahui ya Pak Kiai, bahwa waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia sendiri, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, itu cukup lama. Jadi ketika ada orang yang mendaftarkan haji pada hari ini, maka besar kemungkinan mereka akan diberangkatkan pada 40 tahun kemudian Pak Kiai. Nah, lantas adakah suatu ilmu baru ataukah mungkin suatu sunnah yang dapat dilakukan, ibadah yang ataupun amalan-amalan yang dapat dilakukan yang diberikan ganjaran amalan yang sama dengan ibadah berhaji ataupun umroh, Pak Kiai? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, semua orang yang mengaku berislam, beriman pasti merindukan. Namun karena antrian terlalu panjang dan sampai bertahun-tahun, anggaplah kalau di Indonesia Timur dan termasuk di provinsi lain, kurang lebih 40 tahun baru sampai giliran untuk berangkat ke tanah suci. Nah, bagaimana kalau sudah umurnya 50 tahun baru mendaftar? Kalau 50 tahun baru mendaftar, baru 40 tahun kemudian untuk keberangkatannya, khawatir udah selesai acara tahlilan, udah acara selesai takziahnya malam ke-7 belum berangkat-berangkat. Olehnya itu, kalau toh tidak kesampaian niatnya, fisiknya di Mekah, Madinah, amalkan ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa orang yang salat subuh berjamaah. Siapa orang yang salat fajar berjamaah atau salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi sesudah salat subuhnya dia duduk berzikir. Mungkin dia tasbih, mungkin dia istighfar, dia selawatan, atau ngaji tadarusan, atau mendengarkan kajian-kajian agama. Itu semua adalah zikir. Jadi sesudah salat subuh berjamaah, dia duduk zikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rakatain, lalu dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji, umroh sempurna. Hadis sahih. Artinya adalah orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir terus sampai matahari terbit, lalu salat 2 rakaat salat sunat, lalu dia kembali, maka mendapatkan pahalanya haji, pahalanya umrah secara sempurna. Tapi ini pahala, bukan syariat.
Kalau syariatnya, mesti dia mengunjungi Ka'bah, mesti mengitari Ka'bah dalam arti tawaf, mesti hadir di Padang Arafah sebagai ukuf. Melakukan itu namanya syariat. Persoalannya adalah terlalu lama antriannya. Kurang lebih 40 tahun. Kecuali mendaftar di travel, karena ada namanya program khusus, Haji Plus. Contohnya, salah satu travel di Makassar, PT Wisata Ibadah Amhatur yang di Jalan Teguh Umar. Mendaftar di sana itu bisa saja 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian sudah bisa berangkat. Masalahnya pulusnya tentu beda dengan orang yang antri bertahun-tahun dengan haji reguler. Nah, olehnya itu kalau mau cepat bisa saja berangkat cepat, tapi duitnya. Nah, yang masalah adalah ekonomi sekarang ini kan murad marid. Tidak semua orang memiliki duit dengan sebanyak itu. Nah, kalau di reguler mendaftar itu lagi, karena terlalu lama antrian, sampai kurang lebih 40 tahun. Tapi gini, kalau tidak sanggup haji, berangkat umroh. Karena umroh itu kan setiap bulan orang bisa berangkat, atau kapan saja mau berangkat kalau umroh, dan biayanya juga tidak seberapa. Kecuali haji memang ini muskilah, ini problem, big problem besar. Nah, olehnya itu kalau toh tidak kesampaian, itu tadi amalannya, salat berjamaah subuh, kemudian berzikir, matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat. Ya, di saat matahari sudah terbit dan terbitnya itu sudah setinggi tombak. Lakukanlah salat sunat, maka Allah memberikan pahala haji dan umroh. Ya, jadi terkadang itu orang mendapatkan pahala tanpa melakukan amalan syariatnya. Sama, ada hadis lain kalau mau mendapatkan pahala mati syahid, padahal dia tidak berangkat perang. Nah, apa yang dilakukan? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Man qala fi maradihi, siapa orang yang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Arba'ina marrah, 40 kali dia ulangi. Famata fi maradihi dzalik. Lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Wa tiyalahu ajra syahidin. Maka Allah memberikan pahala kepadanya syahid. Jadi mendapatkan pahala syahid. Padahal dia tidak berangkat perang, dia tidak berlumuran darah. Tapi hanya mendapatkan pahalanya syahid tanpa dia perang, karena dia membaca doa yang tadi. Itu adalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga orang yang akan berangkat ke tanah suci. Tapi karena terlalu lama antriannya 40 tahun, khawatir tidak kesampaian, maka lakukan salat sunat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh secara sempurna. Dapat pahala haji. Nanti di akhirat insya Allah dipanggil namanya, diberikan ini pahala hajimu. Yang berkata saya tidak pernah melakukan haji. Ya, fisikmu tidak pernah mengitari Ka'bah, tapi pahalanya diberikan karena berkat amalanmu. Salat subuh berjamaah, lalu zikir, lalu salat lagi di saat matahari terbit. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni bagaimana kita dapat berhasil atau juga meraih amalan yang sama dengan amalan melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Pak Kiai, yakni dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian tentunya dilanjutkan dengan berzikir dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika matahari terbit setinggi tombak. Dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan kita dapat menunaikan segala bentuk amalan ibadah sunnah yang tentunya memiliki pahala-pahala yang cukup besar juga Tribuners. Tentunya khususnya di bulan Ramadan kali ini ya Pak Kiai, tentunya amalannya juga dilipat gandakan, Masya Allah. Dan tentunya Tribuners, kami
senang sekali dapat kembali menemani Anda jelang melaksanakan waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan syukran jazakumullah khair kepada Pak Kiai sudah memberikan kembali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima secara penuh tanpa tentunya diberikan bentuk godaan-godaan lainnya. Dan Tribuners, kembali kami mengucapkan terima kasih. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan tahun ini yakni di Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga tentunya kuliah 7 menit yang akan disampaikan untuk kita semua sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan ceramah singkatnya pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompok Bolu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sekaligus merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa seharian penuh dalam beberapa hari ke depan tentunya hingga bulan Ramadan kali ini berakhir. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah informasi mengenai, jika kita ketahui ya Pak Kiai, bahwa
waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia sendiri, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, itu cukup lama. Jadi ketika ada orang yang mendaftarkan haji pada hari ini, maka besar kemungkinan mereka akan diberangkatkan pada 40 tahun kemudian, Pak Kiai. Nah, lantas adakah suatu ilmu baru ataukah mungkin suatu sunnah yang dapat dilakukan, ibadah yang ataupun amalan-amalan yang dapat dilakukan yang diberikan ganjaran amalan yang sama dengan ibadah berhaji ataupun umroh, Pak Kiai? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, semua orang yang mengaku berislam, Iman pasti merindukan. Namun karena antrian terlalu panjang dan sampai bertahun-tahun, anggaplah kalau di Indonesia Timur dan termasuk di provinsi lain, kurang lebih 40 tahun baru sampai giliran untuk berangkat ke tanah suci. Nah, bagaimana kalau sudah umurnya 50 tahun baru mendaftar? Kalau 50 tahun baru mendaftar, baru 40 tahun kemudian untuk keberangkatannya, khawatir udah selesai acara tahlilan, udah acara selesai takziahnya malam ke-7 belum berangkat-berangkat. Olehnya itu, kalau toh tidak kesampaian niatnya, fisiknya di Mekah, Madinah, amalkan ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa orang yang salat subuh berjamaah. Siapa orang yang salat fajar berjamaah atau salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi sesudah salat subuhnya dia duduk berzikir. Mungkin dia tasbih, mungkin dia istighfar, dia selawatan, atau ngaji tadarusan, atau mendengarkan kajian-kajian agama. Itu semua adalah zikir. Jadi sesudah salat subuh berjamaah, dia duduk zikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rakatain, lalu dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji, umroh sempurna. Hadis sahih. Artinya adalah orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir terus sampai matahari terbit, lalu salat 2 rakaat salat sunat, lalu dia kembali, maka mendapatkan pahalanya haji, pahalanya umrah secara sempurna. Tapi ini pahala, bukan syariat. Kalau syariatnya, mesti dia mengunjungi Ka'bah, mesti mengitari Ka'bah dalam arti tawaf, mesti hadir di Padang Arafah sebagai wukuf. Melakukan itu namanya syariat. Persoalannya adalah terlalu lama antriannya. Kurang lebih 40 tahun. Kecuali mendaftar di travel, karena ada namanya program khusus, Haji Plus. Contohnya, salah satu travel di Makassar, PT Wisata Ibadah Amhatur, yang di Jalan Teguh Umar. Mendaftar di sana itu bisa saja 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian sudah bisa berangkat. Masalahnya pulusnya tentu beda dengan orang yang antri bertahun-tahun dengan haji reguler. Nah, olehnya itu kalau mau cepat bisa saja berangkat cepat, tapi duitnya. Nah, yang masalah adalah ekonomi sekarang ini kan murad marid. Tidak semua orang memiliki duit dengan sebanyak itu. Nah, kalau di reguler mendaftar itu lagi, karena terlalu lama antrian, sampai kurang lebih 40 tahun. Tapi gini, kalau tidak sanggup haji, berangkat umroh. Karena umroh itu kan setiap bulan orang bisa berangkat, atau kapan saja mau berangkat kalau umroh, dan biayanya juga tidak seberapa. Kecuali haji memang ini muskilah, ini problem, big problem besar. Nah, olehnya itu kalau toh tidak kesampaian, itu tadi amalannya salat berjamaah subuh, kemudian berzikir, matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat. Ya, di saat matahari sudah terbit dan terbitnya itu sudah setinggi tombak. Lakukanlah salat sunat, maka Allah memberikan pahala haji dan umroh.
Ya, jadi terkadang itu orang mendapatkan pahala tanpa melakukan amalan syariatnya. Sama, ada hadis lain kalau mau mendapatkan pahala mati syahid, padahal dia tidak berangkat perang. Nah, apa yang dilakukan? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Man qala fi maradihi, siapa orang yang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Arba'ina marrah, 40 kali dia ulangi. Famata fi maradihi dzalik. Lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Wa tiyalahu ajra syahidin. Maka Allah memberikan pahala kepadanya syahid. Jadi mendapatkan pahala syahid. Padahal dia tidak berangkat perang, dia tidak berlumuran darah. Tapi hanya mendapatkan pahalanya syahid tanpa dia perang karena dia membaca doa yang tadi. Itu adalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga orang yang akan berangkat ke tanah suci. Tapi karena terlalu lama antriannya 40 tahun, khawatir tidak kesampaian, maka lakukan salat sunat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh secara sempurna. Dapat pahala haji. Nanti di akhirat insya Allah dipanggil namanya, diberikan ini pahala hajimu. Yang berkata saya tidak pernah melakukan haji. Ya, fisikmu tidak pernah mengitari Ka'bah, tapi pahalanya diberikan karena berkat amalanmu. Salat subuh berjamaah, lalu zikir, lalu salat lagi di saat matahari terbit. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni bagaimana kita dapat berhasil atau juga meraih amalan yang sama dengan amalan melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Pak Kiai, yakni dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian tentunya dilanjutkan dengan berzikir dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika matahari terbit setinggi tombak. Dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan kita dapat menunaikan segala bentuk amalan ibadah sunnah yang tentunya memiliki pahala-pahala yang cukup besar juga Tribuners. Tentunya khususnya di bulan Ramadan kali ini ya Pak Kiai, tentunya amalannya juga dilipat gandakan, Masya Allah. Dan tentunya Tribuners, kami senang sekali dapat kembali menemani Anda jelang melaksanakan waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan syukran jazakumullah khair kepada Pak Kiai sudah memberikan kembali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima secara penuh tanpa tentunya diberikan bentuk godaan-godaan lainnya. Dan Tribuners, kembali kami mengucapkan terima kasih. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan tahun ini, yakni di Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga tentunya kuliah 7 menit yang akan disampaikan untuk kita semua sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan ceramah singkatnya pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bolu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sekaligus merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa seharian penuh dalam beberapa hari ke depan tentunya hingga bulan Ramadan kali ini berakhir. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah informasi mengenai, jika kita ketahui ya Pak Kiai bahwa waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia sendiri, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, itu cukup lama. Jadi ketika ada orang yang mendaftarkan haji pada hari ini, maka besar kemungkinan mereka akan diberangkatkan pada 40 tahun kemudian Pak Kiai. Nah lantas adakah suatu ilmu baru ataukah mungkin suatu sunnah yang dapat dilakukan, ibadah yang ataupun amalan-amalan yang dapat dilakukan yang diberikan ganjaran amalan yang sama dengan ibadah berhaji ataupun umroh Pak Kiai? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat ke tanah suci untuk melakukan menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, semua orang yang mengaku berislam, beriman pasti merindukan. Namun karena antrian terlalu panjang dan sampai bertahun-tahun, anggaplah kalau di Indonesia Timur dan termasuk di provinsi lain kurang lebih 40 tahun baru sampai giliran untuk berangkat ke tanah suci. Nah, bagaimana kalau sudah umurnya 50 tahun baru mendaftar? Kalau 50 tahun baru mendaftar, baru 40 tahun kemudian untuk keberangkatannya, khawatir udah selesai acara tahlilan, udah acara selesai takziahnya malam ke-7 belum berangkat-berangkat. Olehnya itu, kalau toh tidak kesampaian niatnya, fisiknya di Mekah, Madinah, amalkan ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa orang yang salat subuh berjamaah. Siapa orang yang salat fajar berjamaah atau salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi sesudah salat subuhnya dia duduk berzikir. Mungkin dia tasbih, mungkin dia istighfar, dia selawatan, atau ngaji tadarusan, atau mendengarkan kajian-kajian agama. Itu semua adalah zikir. Jadi sesudah salat subuh berjamaah, dia duduk zikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rakatain, lalu dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji umroh sempurna. Hadis sahih. Artinya adalah orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir terus sampai matahari terbit, lalu salat 2 rakaat salat sunat, lalu dia kembali, maka mendapatkan pahalanya haji, pahalanya umrah secara sempurna. Tapi ini pahala, bukan syariat.
Kalau syariatnya, mesti dia mengunjungi Ka'bah, mesti mengitari Ka'bah dalam arti tawaf, mesti hadir di Padang Arafah sebagai wukuf. Melakukan itu namanya syariat. Persoalannya adalah terlalu lama antriannya. Kurang lebih 40 tahun. Kecuali mendaftar di travel, karena ada namanya program khusus, Haji Plus. Contohnya, salah satu travel di Makassar, PT Wisata Ibadah Amhatur yang di Jalan Teguh Umar. Mendaftar di sana itu bisa saja 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian sudah bisa berangkat. Masalahnya pulusnya tentu beda dengan orang yang antri bertahun-tahun dengan haji reguler. Nah, olehnya itu kalau mau cepat bisa saja berangkat cepat, tapi duitnya. Nah, yang masalah adalah ekonomi sekarang ini kan murad marid. Tidak semua orang memiliki duit dengan sebanyak itu. Nah, kalau di reguler mendaftar itu lagi, karena terlalu lama antrian, sampai kurang lebih 40 tahun. Tapi gini, kalau tidak sanggup haji, berangkat umroh. Karena umroh itu kan setiap bulan orang bisa berangkat, atau kapan saja mau berangkat kalau umroh. Dan biayanya juga tidak seberapa, kecuali haji memang ini muskilah, ini problem, big problem besar. Nah, olehnya itu, kalau toh tidak kesampaian, itu tadi amalannya, salat berjamaah subuh, kemudian berzikir, matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat. Ya, di saat matahari sudah terbit dan terbitnya itu sudah setinggi tombak. Lakukanlah salat sunat, maka Allah memberikan pahala haji dan umroh. Ya, jadi terkadang itu orang mendapatkan pahala tanpa melakukan amalan syariatnya. Sama, ada hadis lain kalau mau mendapatkan pahala mati syahid, padahal dia tidak berangkat perang. Nah, apa yang dilakukan? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Man qala fi maradihi, siapa orang yang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Arba'ina marrah, 40 kali dia ulangi. Famata fi maradihi dzalik. Lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Wa tiyalahu ajra syahidin. Maka Allah memberikan pahala kepadanya syahid. Jadi mendapatkan pahala syahid. Padahal dia tidak berangkat perang, dia tidak berlumuran darah. Tapi hanya mendapatkan pahalanya syahid tanpa dia perang, karena dia membaca doa yang tadi. Itu adalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga orang yang akan berangkat ke tanah suci. Tapi karena terlalu lama antriannya 40 tahun, khawatir tidak kesampaian, maka lakukan salat sunat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh secara sempurna. Dapat pahala haji. Nanti di akhirat insya Allah dipanggil namanya, diberikan ini pahala hajimu. Ya berkata, saya tidak pernah melakukan haji. Ya, fisikmu tidak pernah mengitari Ka'bah, tapi pahalanya diberikan karena berkat amalanmu. Salat subuh berjamaah, lalu zikir, lalu salat lagi di saat matahari terbit. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni bagaimana kita dapat berhasil atau juga meraih amalan yang sama dengan amalan melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Pak Kiai, yakni dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kemudian tentunya dilanjutkan dengan berzikir dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika matahari terbit setinggi tombak. Dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan kita dapat menunaikan segala bentuk amalan ibadah sunnah yang tentunya memiliki pahala-pahala yang cukup besar juga Tribuners. Tentunya khususnya di bulan Ramadan kali ini ya Pak Kiai, tentunya amalannya juga dilipat gandakan, Masya Allah. Dan tentunya Tribuners, kami
senang sekali dapat kembali menemani Anda jelang melaksanakan waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan syukran jazakumullah khair kepada Pak Kiai sudah memberikan kembali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima secara penuh tanpa tentunya diberikan bentuk godaan-godaan lainnya. Dan Tribuners, kembali kami mengucapkan terima kasih. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan tahun ini, yakni di Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga tentunya kuliah 7 menit yang akan disampaikan untuk kita semua sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan ceramah singkatnya pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompok Bolu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sekaligus merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa seharian penuh dalam beberapa hari ke depan tentunya hingga bulan Ramadan kali ini berakhir. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah informasi mengenai, jika kita ketahui ya Pak Kiai, bahwa
waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia sendiri, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, itu cukup lama. Jadi ketika ada orang yang mendaftarkan haji pada hari ini, maka besar kemungkinan mereka akan diberangkatkan pada 40 tahun kemudian, Pak Kiai. Nah, lantas adakah suatu ilmu baru ataukah mungkin suatu sunnah yang dapat dilakukan, ibadah yang ataupun amalan-amalan yang dapat dilakukan yang diberikan ganjaran amalan yang sama dengan ibadah berhaji ataupun umroh, Pak Kiai? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, semua orang yang mengaku berislam, beriman pasti merindukan. Namun karena antrian terlalu panjang dan sampai bertahun-tahun, anggaplah kalau di Indonesia Timur dan termasuk di provinsi lain, kurang lebih 40 tahun baru sampai giliran untuk berangkat ke tanah suci. Nah, bagaimana kalau sudah umurnya 50 tahun baru mendaftar? Kalau 50 tahun baru mendaftar, baru 40 tahun kemudian untuk keberangkatannya, khawatir udah selesai acara tahlilan, udah acara selesai takziahnya malam ke-7 belum berangkat-berangkat. Olehnya itu, kalau toh tidak kesampaian niatnya, fisiknya di Mekah, Madinah, amalkan ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa orang yang salat subuh berjamaah. Siapa orang yang salat fajar berjamaah atau salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi sesudah salat subuhnya dia duduk berzikir. Mungkin dia tasbih, mungkin dia istighfar, dia selawatan, atau ngaji tadarusan, atau mendengarkan kajian-kajian agama. Itu semua adalah zikir. Jadi sesudah salat subuh berjamaah, dia duduk zikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rakatain, lalu dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji, umroh sempurna. Hadis sahih. Artinya adalah orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir terus sampai matahari terbit, lalu salat 2 rakaat salat sunat, lalu dia kembali, maka mendapatkan pahalanya haji, pahalanya umrah secara sempurna. Tapi ini pahala, bukan syariat. Kalau syariatnya, mesti dia mengunjungi Ka'bah, mesti mengitari Ka'bah dalam arti tawaf, mesti hadir di Padang Arafah sebagai wukuf. Melakukan itu namanya syariat. Persoalannya adalah terlalu lama antriannya. Kurang lebih 40 tahun. Kecuali mendaftar di travel, karena ada namanya program khusus, Haji Plus. Contohnya, salah satu travel di Makassar, PT Wisata Ibadah Amhatur, yang di Jalan Teguh Umar. Mendaftar di sana itu bisa saja 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian sudah bisa berangkat. Masalahnya pulusnya tentu beda dengan orang yang antri bertahun-tahun dengan haji reguler. Nah, olehnya itu kalau mau cepat bisa saja berangkat cepat, tapi duitnya. Nah, yang masalah adalah ekonomi sekarang ini kan murad marid. Tidak semua orang memiliki duit dengan sebanyak itu. Nah, kalau di reguler mendaftar itu lagi, karena terlalu lama antrian, sampai kurang lebih 40 tahun. Tapi gini, kalau tidak sanggup haji, berangkat umroh. Karena umroh itu kan setiap bulan orang bisa berangkat, atau kapan saja mau berangkat kalau umroh. Dan biayanya juga tidak seberapa, kecuali haji memang ini muskilah, ini problem, big problem besar. Nah, olehnya itu, kalau toh tidak kesampaian, itu tadi amalannya, salat berjamaah subuh, kemudian berzikir, matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat. Ya, di saat matahari sudah terbit dan terbitnya itu sudah setinggi tombak. Lakukanlah salat sunat, maka Allah memberikan pahala haji dan umroh.
Ya, jadi terkadang itu orang mendapatkan pahala tanpa melakukan amalan syariatnya. Sama, ada hadis lain kalau mau mendapatkan pahala mati syahid, padahal dia tidak berangkat perang. Nah, apa yang dilakukan? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Man qala fi maradihi, siapa orang yang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Arba'ina marrah, 40 kali dia ulangi. Famata fi maradihi dzalik. Lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Wa tiyalahu ajra syahidin. Maka Allah memberikan pahala kepadanya syahid. Jadi mendapatkan pahala syahid. Padahal dia tidak berangkat perang, dia tidak berlumuran darah. Tapi hanya mendapatkan pahalanya syahid tanpa dia perang karena dia membaca doa yang tadi. Itu adalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga orang yang akan berangkat ke tanah suci. Tapi karena terlalu lama antriannya 40 tahun, khawatir tidak kesampaian, maka lakukan salat sunat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh secara sempurna. Dapat pahala haji. Nanti di akhirat insya Allah dipanggil namanya, diberikan ini pahala hajimu. Yang berkata saya tidak pernah melakukan haji. Ya, fisikmu tidak pernah mengitari Ka'bah, tapi pahalanya diberikan karena berkat amalanmu. Salat subuh berjamaah, lalu zikir, lalu salat lagi di saat matahari terbit. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni bagaimana kita dapat berhasil atau juga meraih amalan yang sama dengan amalan melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Pak Kiai, yakni dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian tentunya dilanjutkan dengan berzikir dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika matahari terbit setinggi tombak. Dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan kita dapat menunaikan segala bentuk amalan ibadah sunnah yang tentunya memiliki pahala-pahala yang cukup besar juga Tribuners. Tentunya khususnya di bulan Ramadan kali ini ya Pak Kiai, tentunya amalannya juga dilipat gandakan, Masya Allah. Dan tentunya Tribuners, kami senang sekali dapat kembali menemani Anda jelang melaksanakan waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan syukran jazakumullah khair kepada Pak Kiai sudah memberikan kembali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima secara penuh tanpa tentunya diberikan bentuk godaan-godaan lainnya. Dan Tribuners, kembali kami mengucapkan terima kasih. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam program spesial Tribun Timur edisi Ramadan tahun ini, yakni di Syiar Ramadan 2024. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah dan juga tentunya kuliah 7 menit yang akan disampaikan untuk kita semua sebagai ilmu tambahan di bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan ceramah singkatnya pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang merupakan pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmul Yakin Tompok Bolu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sekaligus merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Nah, dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa seharian penuh dalam beberapa hari ke depan tentunya hingga bulan Ramadan kali ini berakhir. Dan tentunya Tribuners, pada hari ini informasi yang akan disampaikan oleh Pak Kiai insya Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satunya adalah informasi mengenai, jika kita ketahui ya Pak Kiai bahwa waktu tunggu keberangkatan haji di Indonesia sendiri, salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, itu cukup lama. Jadi ketika ada orang yang mendaftarkan haji pada hari ini, maka besar kemungkinan mereka akan diberangkatkan pada 40 tahun kemudian Pak Kiai. Nah lantas adakah suatu ilmu baru ataukah mungkin suatu sunnah yang dapat dilakukan, ibadah yang ataupun amalan-amalan yang dapat dilakukan yang diberikan ganjaran amalan yang sama dengan ibadah berhaji ataupun umroh Pak Kiai? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh, semua orang yang mengaku berislam, beriman pasti merindukan. Namun karena antrian terlalu panjang dan sampai bertahun-tahun, anggaplah kalau di Indonesia Timur dan termasuk di provinsi lain kurang lebih 40 tahun baru sampai giliran untuk berangkat ke tanah suci. Nah, bagaimana kalau sudah umurnya 50 tahun baru mendaftar? Kalau 50 tahun baru mendaftar, baru 40 tahun kemudian untuk keberangkatannya, khawatir udah selesai acara tahlilan, udah acara selesai takziahnya malam ke-7 belum berangkat-berangkat. Olehnya itu, kalau toh tidak kesampaian niatnya, fisiknya di Mekah, Madinah, amalkan ini. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal fajra fi jama'atin." Siapa orang yang salat subuh berjamaah. Siapa orang yang salat fajar berjamaah atau salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi sesudah salat subuhnya dia duduk berzikir. Mungkin dia tasbih, mungkin dia istighfar, dia selawatan, atau ngaji tadarusan, atau mendengarkan kajian-kajian agama. Itu semua adalah zikir. Jadi sesudah salat subuh berjamaah, dia duduk zikir, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Summa shalla rakatain, lalu dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Maka baginya pahala haji, umroh sempurna. Hadis sahih. Artinya adalah orang yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir terus sampai matahari terbit, lalu salat 2 rakaat salat sunat, lalu dia kembali, maka mendapatkan pahalanya haji, pahalanya umrah secara sempurna. Tapi ini pahala, bukan syariat. Kalau syariatnya, mesti dia mengunjungi Ka'bah, mesti mengitari Ka'bah dalam arti tawaf, mesti hadir di Padang Arafah sebagai wukuf.
Melakukan itu namanya syariat. Persoalannya adalah terlalu lama antriannya. Kurang lebih 40 tahun. Kecuali mendaftar di travel karena ada namanya program khusus Haji Plus. Contohnya salah satu travel di Makassar, PT Wisata Ibadah Amhatur yang di Jalan Teguh Umar. Mendaftar di sana itu bisa saja 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian sudah bisa berangkat. Masalahnya pulusnya tentu beda dengan orang yang antri bertahun-tahun dengan haji reguler. Nah, olehnya itu kalau mau cepat bisa saja berangkat cepat tapi duitnya. Nah, yang masalah adalah ekonomi sekarang ini kan murad marid. Tidak semua orang memiliki duit dengan sebanyak itu. Nah, kalau di reguler mendaftar itu lagi karena terlalu lama antrian sampai kurang lebih 40 tahun. Tapi gini, kalau tidak sanggup haji, berangkat umroh. Karena umroh itu kan setiap bulan orang bisa berangkat atau kapan saja mau berangkat kalau umroh, dan biayanya juga tidak seberapa. Kecuali haji memang ini muskilah, ini problem, big problem besar. Nah, olehnya itu kalau toh tidak kesampaian, itu tadi amalannya. Salat berjamaah subuh, kemudian berzikir, matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat. Ya, di saat matahari sudah terbit dan terbitnya itu sudah setinggi tombak. Lakukanlah salat sunat, maka Allah memberikan pahala haji dan umroh. Ya, jadi terkadang itu orang mendapatkan pahala tanpa melakukan amalan syariatnya. Sama, ada hadis lain kalau mau mendapatkan pahala mati syahid, padahal dia tidak berangkat perang. Nah, apa yang dilakukan? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Man qala fi maradihi, siapa orang yang membaca ketika sakitnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Arba'ina marrah, 40 kali dia ulangi. Famata fi maradihi dzalik. Lalu dia meninggal pada penyakitnya itu. Wa tiyalahu ajra syahidin. Maka Allah memberikan pahala kepadanya syahid. Jadi mendapatkan pahala syahid. Padahal dia tidak berangkat perang, dia tidak berlumuran darah. Tapi hanya mendapatkan pahalanya syahid tanpa dia perang karena dia membaca doa yang tadi. Itu adalah doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu juga orang yang akan berangkat ke tanah suci. Tapi karena terlalu lama antriannya 40 tahun, khawatir tidak kesampaian, maka lakukan salat sunat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai matahari terbit, lakukan salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya haji dan umroh secara sempurna. Dapat pahala haji. Nanti di akhirat insya Allah dipanggil namanya, diberikan ini pahala hajimu. Yang berkata saya tidak pernah melakukan haji. Ya, fisikmu tidak pernah mengitari Ka'bah, tapi pahalanya diberikan karena berkat amalanmu. Salat subuh berjamaah, lalu zikir, lalu salat lagi di saat matahari terbit. Allahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita kembali mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, yakni bagaimana kita dapat berhasil atau juga meraih amalan yang sama dengan amalan melaksanakan ibadah haji dan umroh ya Pak Kiai, yakni dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kemudian tentunya dilanjutkan dengan berzikir dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ketika matahari terbit setinggi tombak. Dan tentunya Tribuners, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin, dan kita dapat menunaikan segala bentuk amalan ibadah sunnah yang tentunya memiliki pahala-pahala yang cukup besar juga Tribuners. Tentunya khususnya di bulan Ramadan kali ini ya Pak Kiai, tentunya amalannya juga dilipat gandakan, Masya Allah. Dan tentunya Tribuners, kami
senang sekali dapat kembali menemani Anda jelang melaksanakan waktu berbuka puasa pada hari ini. Dan tentunya Tribuners, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan syukran jazakumullah khair kepada Pak Kiai sudah memberikan kembali ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima secara penuh tanpa tentunya diberikan bentuk godaan-godaan lainnya. Dan Tribuners, kembali kami mengucapkan terima kasih. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas. Pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan selamat menantikan waktu berbuka puasa.